itu tidak dicintai, teman-teman tidak diharapkan, atau teman-teman diabaikan karena orang tua yang bertengkar itu tadi. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memaafkan peristiwa itu gitu ya. Kenapa? Karena peristiwa itu terjadi di luar kontrol dan kendali teman-teman. Pertanyaan dari M, asal Surabaya, usia 19 tahun. Gimana caranya berdamai dengan trauma masa kecil saat melihat orang tua bertengkar? Oke. Ya, tentu itu bukan sesuatu yang menyenangkan ya teman-teman. Mungkin banyak juga yang mengalami itu ya, tentu itu membuat teman-teman gitu ya, membuat kita merasa gak nyaman dengan situasi yang seperti itu, dan mungkin muncul di dalam pikiran kita merasa bahwa kita ini tidak dicintai atau teman-teman itu tidak dicintai, teman-teman tidak diharapkan, atau teman-teman diabaikan karena orang tua yang bertengkar itu tadi. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memaafkan peristiwa itu gitu ya. Kenapa? Karena peristiwa itu terjadi di luar kontrol dan kendali teman-teman. Yang melakukan itu adalah orang tua, bukan teman-teman. Yang mana orang tua itu punya permasalahan sendiri yang teman-teman nggak paham gitu. Teman-teman tidak memahami situasinya ya, walaupun tidak dibenarkan ya, tidak dibenarkan berantem di depan anak gitu misalnya, atau bertengkar di depan anak. Tapi mungkin kita coba melihat dan memahami bahwa bisa jadi orang tua itu juga tidak memahami betapa bahayanya kalau misalnya mereka itu bertengkar atau berantem di depan anak-anak, yang bisa menyebabkan anak-anak itu trauma. Mungkin mereka nggak belajar tentang parenting positif gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu apa yang dilakukan? Karena itu peristiwanya sudah terjadi gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan sekarang adalah memaafkan peristiwa itu. Jadi memaafkan itu teman-teman ada 3. Memaafkan diri sendiri, memaafkan orang-orang yang terlibat di dalamnya, dan memaafkan situasinya. Nah, ada yang menarik ini, klien mengatakan begini, saya belum bisa memaafkan, saya nggak mampu memaafkan. Kalau belum bisa memaafkan, jangan dipaksa. Ya, kalau belum mampu memaafkan jangan dipaksa. Jadi nanti kalimatnya diganti, saya memaafkan diri saya yang belum mampu memaafkan mereka. Boleh diganti seperti itu kalimatnya. Ini sebenarnya dalam ruangan terapi ya biasanya kami gunakan gitu ya, untuk sesi forgiveness terapi ya teman-teman ya. Maka apa yang dilakukan? Memaafkan orang tua dengan mengatakan, saya memaafkanmu ayah, saya memaafkanmu ibu, walaupun saya merasa sedih misalnya, saya merasa takut, saya merasa kecewa, saya merasa terluka ketika melihat pertengkaran kalian pada saat itu, tapi hari ini saya memaafkan kalian demi kedamaian hatiku. Itu adalah kalimatnya. Nanti boleh ditambahkan dan dikembangkan dengan kalimat yang lain seperti yang teman-teman butuhkan, seperti yang dibutuhin sama kamu gitu ya. Kamu boleh tambahkan kalimatnya apa. Lalu kemudian memaafkan diri sendiri gitu, karena banyak ternyata anak-anak itu yang dia itu mengutuki dirinya gitu, dia merasa bersalah akibat pertengkaran oleh orang tuanya. Maka katakan bahwa, wahai diriku, aku minta maaf ya gitu. Aku memaafkanmu, aku minta maaf ya diriku, mungkin sampai dengan hari ini merasa terluka atau merasa apapun itu. Lalu dipeluk dirinya gitu, diperbesar rasa cinta kasih kepada dirinya, self compassion ya teman-teman ya. Karena yang paling pertama harus mencintai diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi perbesar rasa cinta kepada dirimu sendiri, katakan kepada dirimu bahwa kamu layak dan kamu berharga. Itu kurang lebih prosesnya ya.